Halo pemirsa hobi kicau dimanapun berada, kali ini kita akan membagikan video informasi tentang burung cucak pantai. Burung yang cukup langka keberadaannya dan cukup langka juga peminatnya. Kali ini kita bagikan video tentang bagaimana cara rawatan harian untuk burung cucak pantai. Burung cucak pantai adalah salah satu spesies burung yang banyak ditemui dari kawasan Sorong, Papua ya. Jadi burung ini keberadaannya hanya endemik di area Papua, khususnya di wilayah Sorong. Jadi kita tidak akan menemukan burung ini di area Pulau Jawa. Jika kalian mendapati burung ini berkeliaran di area Pulau Jawa, di hutan, di perkebunan, di persawahan, maka sudah dipastikan bahwa yang kalian lihat adalah burung cucak pantai yang lepas dari rawatan, atau mungkin burung yang sudah migrasi dari daerah endemiknya, yaitu Sorong, Papua. Jadi jika mencari burung ini di area Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera mungkin akan sangat sulit, karena asal muasal burung ini berkembang biak di wilayah Sorong. Video ini kita buat dan kita bagikan khusus untuk membahas tentang rawatan harian burung cucak pantai. Jadi jika kalian ingin memelihara burung ini, atau penasaran, atau belum tahu tentang informasi rawatan hariannya, simak video ini dari awal hingga akhir supaya informasi yang kita sampaikan bisa dipahami. Jika dilihat dari karakter burung ini, terlihat bahwa burung ini adalah salah satu burung yang aktif ya. Jadi bisa dibilang burung ini adalah burung yang sering bergerak, bukan termasuk golongan burung yang sering diam, malas-malasan. Jadi burung ini gesit, aktif, bergerak ke sana kemari. Apalagi jika kalian mendapatkan burung ini dalam kondisi masih bahan atau alias muda hutan. Meskipun namanya adalah burung cucak pantai yang hidupnya di pesisir pantai, namun yang dimaksud adalah di hutan yang suhunya lumayan dingin ya, di pesisir pantai di kawasan Sorong. Jadi bisa dibilang burungnya adalah burung dingin, walaupun hidupnya di pantai, tapi mereka berada di wilayah-wilayah yang tinggi di hutan di area pantai. Ini bisa dilihat dari konsumsi airnya setiap hari ya, karena saya yang menyediakan cepuknya itu cukup besar. Bahkan jika saya lupa untuk mengecek sebelum sore hari, cepuknya itu sudah kering. Kadang-kadang kering untuk dipakai mandi, kadang-kadang juga kalau cuacanya panas, airnya habis karena diminum. Burung cucak pantai yang saya rawat ini sudah sekitar 4 bulan berada di tempat saya. Lalu apakah burung ini adalah termasuk burung yang mudah mati, berdaya tahan ringan, ataukah burung ini termasuk burung yang memiliki daya tahan tubuh yang baik? Selama saya merawat burung ini sekitar 4 bulanan lebih, saya menyimpulkan bahwa burung ini adalah jenis burung yang tahan banting ya, tapi jangan dibanting. Maksud saya adalah burung ini memiliki ketahanan tubuh yang baik, memiliki ketahanan tubuh yang kuat, dan tidak mudah sakit atau mungkin tidak mudah mati, seperti burung-burung yang riskan, rawan penyakit, dan gampang mati. Jadi bisa dibilang burung ini memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik.
Jika dilihat dari bentuk paruhnya, burung ini termasuk burung pemakan madu dan sari-sari tumbuhan. Maka jika burung ini dirawat atau dipelihara sebagai burung kicau, maka para penjual yang berada di kios akan mengalihkan pakannya yang semula dari pakan alamnya, yaitu madu atau sari-sari tumbuhan, maka dialihkan ke buah dan pur burung. Bisa dibayangkan ya, jika pakan alamnya tidak dialihkan ke pakan burung rumahan, maka setiap hari kita harus menyediakan madu di cepuk pakannya. Ya, kalau madunya itu dia mau madu sembarangan, tapi jika yang dia mau adalah madu murni, ya pasti tidak ada yang mau merawatnya ya. Jadi burung cucak pantai yang saya rawat ini saya dapatkan dari kios penjual burung di sekitar rumah saya. Informasi yang saya terima dari penjualnya, burung ini sudah berada di kios selama 2 bulan. Jadi burung ini didapatkan oleh si penjual dalam kondisi dokor alias tidak ada ekornya. Namun saya mendapati burung ini atau melihat burung ini di kios ketika ekornya sudah penuh dan sekitar 2 bulan dirawat di kios. Informasi yang saya terima tentang pakan hariannya, burung ini mau diberikan pakan pur apa saja. Jadi ketika kita membeli burung cucak pantai di kios ataupun dari orang yang merawatnya, pastikan kalian mendapatkan informasi yang akurat tentang perawatan harian dan pakannya. Untuk burung yang ini kita menerima informasi pakannya dia mau diberi pur kuning, pur merah halus, pur merah kasar, pur hijau, dan lain-lain. Maka ketika saya membawa pulang, saya mencobanya memberinya pur merah kasar, ternyata dia mau memakannya. Memberikan pur hijau kasar, itu juga dia mau. Memberikan pur merah halus, dia mau. Dan itu saja yang saya coba. Yang saya berikan hingga saat ini adalah pur merah halus. Bisa juga diberikan pur merah kasar, dan kadang-kadang saya tambahi pur hijau sedikit sebagai campurannya. Untuk pur yang saya pakai atau yang saya berikan setiap harinya, saya tidak akan menyebutkan mereknya. Bila rekan-rekan menginginkan informasinya, bisa tanya di kolom komentar, saya akan menjawabnya di sana. Untuk usia dari burung cucak pantai yang saya rawat ini, jika dilihat dari ciri-ciri fisik, warna bulu, sisik yang ada di kaki, bentuk paruh, lalu ukurannya, bisa dikatakan burung ini termasuk muda hutan alias MH. Jadi ketika memelihara burung ini diharapkan kita bisa memeliharanya cukup lama dan bisa mapan atau lebih anteng ya ketika dijadikan sebagai burung rawatan atau burung kicau di rumah. Untuk pemberian minum burung cucak pantai yang saya rawat ini, saya memberikan air matang setiap pagi dengan ukuran cepuk yang cukup besar ya. Jadi diharapkan ketika suhunya berlebih panas, maka cepuk ini bisa digunakan untuk mandi. Namun ketika suhunya panas dan dia tidak mandi, volume airnya cukup untuk kebutuhan minum dari pagi sampai sore. Kadang-kadang pun sekitar jam 2 siang atau jam 3 siang saya cek, kadang-kadang airnya sudah hampir habis, lalu saya tambahkan secukupnya. Lalu untuk pemberian extra fooding burung cucak pantai yang saya rawat ini, bisa diberikan 2 ekor jangkrik setiap pagi, atau mungkin bisa juga diberikan 10 ekor ulat Hongkong setiap pagi. Lalu untuk setiap minggu sekali kita berikan pisang secukupnya, atau mungkin buah lain seperti pepaya, supaya dia juga mendapatkan nutrisi vitamin dari buah-buahan. Jadi untuk pakan hariannya kita berikan pur merah yang halus, dikombinasikan dengan pur hijau kasar sedikit, atau bisa juga diberikan pur merah kasar, pur kuning juga doyan. Berbeda pakan harian tentunya akan membuat perbedaan dari jenis kotorannya ya.
Saya mempertahankan menggunakan pur merah dengan alasan karena kotorannya cukup kering. Bisa dilihat ya bentuk kotorannya menggunakan pur merah dikombinasikan dengan pur hijau kasar sedikit. Jadi kotorannya cukup kering, tidak becek. Sengaja ini belum saya bersihkan supaya ketika saya membuat video saya bisa memberikan gambaran kotoran dengan pur merahnya. Jika diberikan pur hijau kasar terlalu banyak, maka kotorannya akan becek. Kotorannya akan banyak mengandung cairan. Atau jika kita berikan buah pepaya terlalu banyak, maka kotorannya pun akan berair ya dan becek. Untuk penjemuran burung cucak pantai yang saya rawat ini, biasa kita keluarkan di jam 7 atau jam 8 pagi, dan maksimal jam 9 pagi sudah kita angkat dan kita taruh di tempat yang terang dan berangin, misalnya di teras untuk diangin-anginkan. Lalu jika mau dimasukkan, tunggu sekitar 15-30 menit baru dimasukkan ke dalam ruangan. Dan biasanya ketika dijemur dan cuacanya lebih panas, maka dia akan mandi di air yang ada di cepuknya. Dan ketika malam hari, burung ini dikerodong rapat ya, atau ketika malam suhunya gerah, kita buka resletingnya ya, supaya ada sirkulasi udara yang keluar masuk ke dalam sangkar. Untuk pengerodongan burung cucak pantai sebetulnya bisa disesuaikan dengan keadaan. Seperti misalnya ketika ingin burung ini lebih cepat mapan dan lebih cepat jinak, sebenarnya pengerodongan malam bisa saja tidak dilakukan, alias diablak ketika dicantol di malam hari. Namun karena di sini saya memelihara cukup banyak burung, bukan hanya satu, dan cantolan kandangnya juga berjejer rapat, maka pengerodongan di sini diperlukan ya, supaya mereka tidak saling mengganggu dan bisa beristirahat dengan nyaman. Kemudian untuk sangkar yang saya sarankan kepada pemirsa, kalian bisa menggunakan sangkar ukuran nomor 1 atau nomor 2. Untuk sangkar yang saya gunakan atau yang saya pakai di video ini, saya menggunakan sangkar ukuran nomor 3. Hal ini sengaja saya gunakan supaya pergerakan burung ini tidak terlalu berlebihan dan ruang geraknya bisa lebih sempit ya, supaya burung ini lebih cepat mapan dan cepat jinak. Saya menyarankan menggunakan sangkar nomor 1 atau nomor 2 supaya burungnya bisa bergerak dengan bebas dan lincah, karena burung yang lincah tentunya menjadi burung yang sehat. Untuk jenis-jenis burung semacam ini, burung yang didapatkan dari hutan alias muda hutan, untuk memandikannya masuk ke dalam karamba pasti membutuhkan latihan dan pembiasaan ya, bagi si perawat untuk mengarahkan burung ini supaya terbiasa mandi dan masuk keluar dari karamba. Namun untuk burung yang saya rawat ini, saya memandikannya menggunakan semprotan air kuning yang biasa ditemui di kios-kios pakan burung, yang bisa diisi air sejumlah 2 liter. Saya gunakan metode pemandiannya menggunakan metode kabut, menghabiskan 2 liter air. Jadi kita tidak menyemprotkan airnya dengan kencang, kita memandikannya dengan metode pengkabutan. Meskipun agak lama, yang penting burungnya tidak terusik dan tetap bisa merasa nyaman ketika dimandikan. Informasi menarik terkait burung cucak pantai yang sudah saya rawat ini adalah salah satunya, burung ini adalah burung yang sensitif ya. Bisa dikatakan dia ini dengan orang asing pasti akan mengerti. Dia tahu bahwa dia pernah melihat orang ini, atau mungkin dia baru pertama kali melihat orang ini. Seperti misalnya di sini, dia sudah paham dengan orang-orang yang ada di rumah ini. Namun ketika ada tamu yang bisa dibilang tamu orang asing,
Atau mungkin ada hewan seperti anjing atau kucing yang mendekati sangkar, dia akan teriak-teriak, memberikan sinyal kode bahaya. Jadi ketika kami berada di dalam rumah, mendengar burung si cucak pantai ini memberikan sinyal atau kode bahaya, ketika kita cek keluar, biasanya seperti itu. Mungkin ada kucing atau anjing yang lewat di depan rumah, atau mungkin ada orang asing yang lewat di rumah, atau mungkin ada tamu yang belum pernah datang ke rumah. Pasti dia akan teriak-teriak memberikan sinyal bahaya atau kode tidak nyaman. Jadi seperti itu kurang lebih informasi yang bisa kita bagikan terkait burung cucak pantai. Jika ada kurang lebihnya, Riki mohon maaf. Jika mungkin ada pertanyaan terkait burung cucak pantai yang mungkin di video belum saya ulas atau belum saya bahas, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jika saya ada waktu pasti akan membalasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada rekan-rekan yang lain. Semoga video ini bisa menjadikan informasi dan inspirasi bagi Anda pemirsa yang mungkin penasaran tentang informasi burung cucak pantai. Berniat ingin membelinya dan merawatnya sebagai peliharaan, burung rawatan, burung kicau, atau sebagai koleksi burung endemik. Setelah melihat video ini jadi lebih mantap bagaimana perawatannya, karakternya, sifatnya, atau malah sebaliknya setelah melihat video ini maka mengurungkan niatnya untuk memelihara burung ini. Jadi itu adalah tujuan pembuatan video ini, memberikan informasi terkait rawatan harian burung cucak pantai. Oke, sekian dari saya, sekian videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam hobi kicau.